Di rumah sakit itu kelas 3 ada yang dia 6 tempat tidur gitu ya. Ada yang 10 tempat tidur. Ada juga yang sampai 14 tempat tidur. Jadi nggak ada standar Di kan. luar negeri juga Ya, namanya jaminan nasional pas kelasnya satu sebenarnya. ya, Nggak ada beda-beda kelas ya. Justru betul. waktu saya cerita soal sistem di Indonesia, orang bertanya, loh kok kenapa masih ada kelas-kelas? Halo Nyambung People, jumpa lagi di Nyambung dengan saya Dina Praptora Harja. Apa ada yang udah pernah klaim manfaat jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan? Mudah-mudahan sih belum ya, puji syukur kalau belum, mudah-mudahan sehat selalu. Tapi kalaupun belum, bukan berarti kita nggak pengen nyambung ya, nggak pengen tahu apa perkembangan terkini di BPJS Kesehatan. Yuk kita coba nyambung bareng ke perkembangan terbaru termuktahir soal manfaat BPJS Kesehatan di waktu yang dekat ini, namanya kelas standar atau kelas rawat inap standar di BPJS Kesehatan. Nah, kabarnya mulai 2022 ini akan diterapkan, pemerintah akan menghapus kelas rawat inap peserta JKN, peserta BPJS Kesehatan dari ada kelas 1, 2, 3 jadi hanya satu kelas gitu. Nah, coba kita obrolin persisnya apa sih maksudnya kelas standar. Pengen nyambung kan? Ketemu dengan tamu istimewa saya hari ini, ada Mas Mutakin atau kalau lagi serius dipanggilnya Bapak Mutakin ya. Ya, panggil Mas saja, Mbak Dina. Apa kabar Mas? Baik, baik. Terima kasih, Mbak Dina. Sehat. Sehat. Aku ya panggil Mbak dong, maksud panggil Bu. Oh iya, iya. Biar seimbang gitu ya. Biar seimbang. Saya gabung dari Jakarta ini, kalau Mas Mutakin dari Jogja saya, Mbak. Kebetulan masih dari di Jogja. Masih di Jogja. Oke. Kalau saya background-nya makanya Jakarta nih, Jakarta dari atas nih. Hasil jepretan sendiri. Wah, keren ya. Keren itu, Mbak. ada kota, ada apa rumah-rumah penduduk tapi masih ada hijau-hijau lah ya untungnya ya. Harusnya saya cari background yang Jogja gitu ya. Biar seimbang. Jadi dua kota bersatu di satu acara. Sebelum kita mulai ngobrolnya sama Mas Mutakin, jangan lupa di-subscribe dong, nyalakan loncengnya, kasih like, kasih share banyak-banyak ke teman-teman, sanak keluarga, supaya lebih nyambung ya. Terima kasih buat yang sudah nonton video-video kami, sudah jadi Nyambung People, banyak-banyak terima kasih. Oke, Mas Mutakin, kita langsung aja ya, bahas dulu soal kelas standar. Sebenarnya berlaku kapan sih ceritanya ini, 2022-nya kapan? Baik, terima kasih Mbak Dina. Jadi memang banyak pertanyaan sekarang dari masyarakat kan, karena sebenarnya sejak 2020 kita sering mendiskusikan terkait dengan kelas standar ini. Jadi 2020, 2021, terus sebenarnya kapan ini akan diterapkan gitu kan. Kalau kita baca di Perpres 64 tahun 2020, yang ketika itu mengamanahkan tentang pelaksanaan kelas standar, dan juga di PP 47 tahun 2021 tentang bidang perumahasakitan, kalau kita baca memang disebutkan bahwa pelaksanaan kelas standar paling tidak 1 Januari 2023. Jadi di tahun 2022 inilah akan dilaksanakan kelas standar. Nah, tentu kita melihat ya, Mbak Dina ya, tentu ini kan perubahan ekosistem JKN yang luar biasa ya kan? Karena kan kelas standar ini sesuai dengan amanah undang-undang itu menuju kepada satu kelas kan. Tentu selama ini kita lihat sejarah kita kan memang sejak zaman Belanda kan sudah ada terpisah-pisah kelasnya kan. Nah inilah yang mau kita rubah, kemudian masuk di JKN awal kita lihat juga bahwa ketika itu ada PNS yang membagi kelas gitu kan, ada jam sostek yang membagi kelas, sehingga ketika itu di peta jalan JKN 2012 sampai dengan 2019 diamanahkan paling tidak di tahun 2019 di butir ketiga, tujuan ketiga itu adalah tidak ada perbedaan manfaat antara peserta gitu ya, PBI dan non PBI, atau sudah sama manfaatnya, tidak ada perbedaan medis maupun non medis. Nah inilah mundur. Yap. Mas Mutakin ini kalau ngomong udah saking tiap harinya masih yang ngomong gitu. Iya, karena jadi diskusi publik ini, Mbak. Iya, banyak istilahnya yang ntar
pada tanya lagi istilahnya apa sih tadi yang diomongin tadi ya. Bentar Ya. dulu, saya kasih mundur sedikit ya. Mas Mutak, ini kenapa saya tanyain beginian? Karena beliau ini ketua tim kajian penyiapan kelas standar di Jaminan Kesehatan Nasional ya Mas, benar ya? Ya, betul Mbak Dina. Dan beliau ini sekarang menjabat di Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN. Formulatornya kebijakan jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan di Republik ini gitu. 2019 sampai 2024 beliau menjabat unsur dari tokoh ahli gitu ya. Jadi itu sebabnya saya tanya nih karena beliau tim kajiannya. Jadi mundur sedikit tadi Mas. Kalau kita bicara soal regulasinya berlaku kapan, intinya 2022 ini sudah mulai ada transisi menuju ke sana ya, supaya 2023 Januari itu udah berlaku ya. Ya, sudah ada yang berlaku ya pentahapannya ya. Sudah ada yang berlaku pentahapannya. Jadi ada peraturan presiden dan ada perpres tadi ya, betul. Ada. Peraturan presiden sama peraturan pemerintah, betul. Oke. Jadi tadi dibilang soal apa tadi, PBI tadi kan penerima bantuan iuran. Kenapa tadi soal penerima bantuan iuran? Ya, kalau sekarang kita lihat ya, kan masih ada perbedaan ya Mbak ya, perlakuan kepada peserta ya kan, masih memandang status sosial ekonominya ya kan. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, ada juga yang PBI kan yang dibayarkan. PBI itu biasanya ditaruh di kelas 3 itu ya? Betul. Hampir semua PBI ditaruh di kelas 3 ya kan. Ya ini tentu menimbulkan secara tidak langsung ya, ada perbedaan sikap yang dilakukan ya kan untuk peserta PBI, karena dianggap peserta PBI ini kan tidak bayar, padahal kan substansinya dia dibayar ya Mbak ya, dia membayar kan, cuman yang membayar negara. Nah itu kan masih ada hal-hal seperti itu ya kan. Nah ini yang mungkin kita harus ubah sesuai dengan amanah undang-undang kan, memang harusnya kelas standar tanpa memandang perbedaan sosial ekonomi masyarakat. Jadi masyarakat itu dipandang sebagai manusia yang utuh kan ketika sakit kan. Dia tidak dilihat dia dari unsur orang miskin gitu kan, dari orang kaya, tetapi negara hadir untuk memastikan bahwa mutu keselamatan pasien itu dijamin gitu kan dengan standar yang baik. Nah, itu yang menjadi konsep ya dari kelas standar ini. Karena sekarang Mbak Dina kalau lihat ya, misalnya kelas 3 Mbak Dina ya, kalau lihat di rumah sakit. Di rumah sakit itu kelas 3 ada yang dia 6 tempat tidur gitu ya. Ada yang 10 tempat tidur, ada juga yang sampai 14 tempat tidur. Jadi nggak ada standar kan, ya kan. Bahkan ada misalnya antara bed itu, ya antara bed sebelah-sebelahan desakan gitu kan. Tentu ini tidak menjamin keselamatan dari pasien. Nah, yang hal seperti ini mungkin kita perlu sepakati bagaimana negara bisa hadir gitu kan untuk menjamin peserta ketika dia membutuhkan rawat inap, maka dia diberikan kelas standar. Nah, tadi kelas standar ini memang akhirnya kan belum ada definisi, Mbak Dina ya. Kelas standar itu apa sih gitu kan? Banyak yang bertanya. Kami dulu pas awal-awal 2020, Mbak Dina, diskusi itu masyarakat itu beranggapan kelas standar itu kelas yang minimalis gitu Mbak Dina. Jadi ya kan, padahal kelas standar itu yang kita masukkan itu adalah standardized gitu ya Mbak Dina ya. Terstandarisasi layanannya, terstandarisasi kelasnya itu seperti apa ya kan. Jadi nanti tidak ada perbedaan kelas ya kan di rumah sakit. Jadi antara Aceh sampai Papua gitu kan, ketika masyarakat menerima layanan JKN maka dia terstandarisasi seperti ini loh layanan yang akan didapatkan. Nah ini mungkin ini berlaku cuman di rumah sakit pemerintah atau di segala rumah sakit bakal? Rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi yang dikontrak oleh BPJS Kesehatan. Jadi nanti konsepnya rumah sakit yang ingin bekerjasama dengan BPJS Kesehatan tentu dia akan memenuhi kriteria dari kelas standar ini. Nah ini konsepnya. Jadi nanti kalau dia belum memenuhi mungkin akan ada diskusi lagi gitu ya, kira-kira kapan dia akan memenuhi dari kriteria tersebut. Nah, jadi nanti harapan kita sama semua, Mbak Dina. Jadi nggak ada lagi misalnya kelas 3 yang di 10 tempat tidur gitu kan, ada yang 6 tempat tidur, tetapi kriteria kita misalnya salah satunya itu kan, contoh Mbak Dina ya, contohnya itu maksimal tempat tidur adalah 4 tempat tidur, maksimal ruang inapnya. Itu udah kesepakatan tuh? Antara DJSN, Kementerian Kesehatan sudah ada kesepakatan ya.
Sama Jadi siapa tadi? dengan BPJS sama? Kementerian Kesehatan. Oh, Kementerian Kesehatan. Ya, Oke. jadi itu maksimal 4 tempat tidur, ya kan? Jadi nanti ketika rumah sakit ingin dikontrak oleh BPJS Kesehatan, maka dia harus menyiapkan tempat tidur maksimal 4 tempat tidur. Nanti boleh nggak 2 tempat tidur? Ya boleh kan? Ya kan misalnya, oh ini kami sudah terlanjur ada 2 Pak, tapi kami mau dikontrak BPJS. Ya 2 boleh. Nah yang nggak boleh berapa? Kalau 5 misalnya kan 6 itu nggak boleh. Tapi kalau maksimal tempat tidur tentu 4 tempat tidur itu yang kita atur. Ini contoh Mbak ya. Jadi nanti standarnya tuh jelas kan Mbak Dina ya. Oh kalau dia ini maka nanti akan sama semua. Nah yang muncul persepsi di masyarakat seakan-akan memang nanti ada yang oh nanti kelas 3 semua nih. Nanti akan gabung misalnya kan ada 10 tempat tidur misalnya kan atau ada berapa. Jadi banyak juga yang menolak gitu kan. Padahal dengan ini kita membuat kriteria maksimal 4 tempat tidur. Bangun untuk misalnya mutu keselamatan pasien itu bisa dijamin. Coba ada lagi kan ya, setahu saya kriteria standar yang akan dibuat sama bukan cuma berapa tempat tidur, tapi ukuran ruangan bahkan mesti pakai AC ya sekarang ya? Atau nantinya apa enggak mesti? Yang diatur itu bukan harus pakai AC dan tidak pakai AC Mbak Dina. Tapi bagaimana bisa menjaga suhu ruangan antara 20 sampai 2. Jadi kan itu suhu ruangan itu yang bisa dijaga oleh rumah sakit. Karena kan untuk misalnya daerah-daerah yang yang dingin gitu kan, mungkin dia tidak butuh AC misalnya kan, tapi dia bisa menjaga suhu ruangan. Tetapi yang diharapkan suhu ruang itu bisa terjaga gitu ya. Ini jadi apakah nanti pakai AC, apakah tidak pakai AC? Nah, kita tidak mensyaratkan hal tersebut. Nah, contoh lagi misalnya kamar mandi di dalam ruang rawat inap. Nah, ini contoh kan. Karena masih banyak Mbak Lina kamar mandi di rumah sakit itu, terutama yang rumah sakit yang udah tua-tua ya, yang itu kan. Itu kamar mandinya itu di luar ruang rawat inap. Nah, dan ini banyak terjadi untuk pasien PDI gitu kan, pasien yang peserta miskin. Jadi ketika dia butuh ke ruang rawat inap, butuh ke kamar mandi, maka dia harus keluar dari ruang rawat inap. Tentu ini kan tidak menjamin keselamatan, penyebaran infeksi gitu kan. Nah ini yang nanti misalnya secara bertahap kita tentukan, ini sudah sesuai nanti ruang rawat inap, kamar mandi harus di dalam ruang rawat inap. Contoh lain lagi misalnya tentang disabilitas nih, ya kan. Nah ini ya, harus mampu ya kan untuk bagaimana teman-teman disabilitas mampu untuk masuk ke ruang kamar mandi. Nah itu salah satu harapan kita kan dia bisa misalnya memutar kursi rodanya gitu kan ketika di dalam ruang kamar mandi. Nah itu juga kita harapkan bisa di salah satu kriteria untuk kelas standar ini. Nah, ini mungkin contoh-contoh Mbak Dina ya. Jadi ini bukan berarti kita malah menurunkan mutu kan, tapi bagaimana kita menstandarisasi pelayanan dari rumah sakit untuk JKN. Karena cita-cita kita kan JKN yang superior, Mbak Dina ya kan. Ini mimpi kita kan, mimpi kita kan, mimpi kita kan JKN yang superior, bukan JKN yang inferior kan. Apalagi misalnya sesuai RPJMN kan kita targetnya 98% peserta sudah menjadi peserta JKN kan. Nah ini tentu mutu layanan JKN ini harus kita jaga sehingga nanti peserta itu saya peserta JKN, saya mendahulukan menjadi peserta JKN. Bukan sekarang ada anggapan, wah kalau pakai BPJS kok dimundur-mundurin, kok nggak ada kamar gitu kan. Seakan-akan kalau BPJS seperti itu, tapi kalau pakai peserta umum atau asuransi swasta, maka ada semua. Nah ini yang hal-hal yang pelan-pelan mungkin kita perbaiki untuk menuju JKN yang superior ke depan itu. Ini mimpi pemerintah Mbak ya yang mau diwujudkan ini. Jadi lagi digodok ya Mas ya. Tahapannya sekarang sudah sampai mana? Berarti ada kesepakatan antara Dewan Jaminan Sosial Nasional sama Kementerian Kesehatan, terus habis itu mesti dibawa kemana lagi? Ya, jadi kan ini nanti diatur di dalam perubahan Perpres ketiga ya, perubahan ketiga dari Perpres 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Jadi nanti yang kapan dia betul-betul berlaku atau kapan kriterianya bisa disepakati nanti ketika sudah ada Perpresnya, Mbak. Ya kan? Kalau sekarang kan kalau pakai ini Mbak Dina ahlinya ini tentang public policy jalan publik kan. Tentu kan kita 2 tahun ini mendengarkan aspirasi masyarakat Mbak Dina ya.
oh ini nggak bisa Pak seperti ini tarifnya bagaimana, iuran seperti apa, perubahan seperti apa. Jadi dua tahun ini lumayan banyak kita pertemuan-pertemuan dengan stakeholder utama gitu ya untuk CKN ini. Supaya nanti harapan kita kan nanti kalau dilaksanakan dia mampu laksana kan. Kan yang sering kritikan misalnya, wah bulan depan dilaksanakan regulasinya baru keluar nih, ya kan? Atau 5 bulan lagi, tapi regulasi baru. Nah, ini kita jauh-jauh hari kita sudah mendiskusikan yang tidak sesuai kita perbaiki ini. Nah, Ya, ya mudah-mudahan jadinya teman-teman di sini bisa ini ya, kalau suatu saat nanti bergulirnya kemana bisa rewind, dengerin lagi ya, waktu itu udah sepakatannya apa ya. ya. Jadi soal tadi bentar, soal fisik tadi ya, banyak kan soal fisik layanannya berarti ya, bangunan tempat tidurnya, kemudian keselamatan untuk pasien juga inklusivitas ya dari layanan supaya penyandang disabilitas juga bisa menikmati layanan yang optimal kayak gitu ya, umumnya ya. Ada lagi nggak yang lain tuh terkait kelas standar? Kalau jumlah perawatnya, jumlah dokternya gitu diomongin juga nggak? Nah, ini kan kita bagi Mbak Nuha ya, Mbak Dina, Nuha anak saya. Kok salah? Dia masalah lewat. Ya, ini kan kita memang perubahan ekosistem JKN, Mbak Dina ya. Jadi 2022 ini memang ada perubahan ekosistem JKN yang menuju yang bermutu, berkualitas dan juga berkeadilan. Jadi kan 3 itu targetnya. Nah, itu tentu kelas standar ini hanya mengatur tentang kelas rawat inapnya saja, Mbak Dina ya. Nah, maka kalau baca di Perpres itu ada 2, Mbak Dina, yang dilakukan. Ada KDK, ada KRI JKN, kelas rawat inap JKN. Nah, KDK itu KDK istilahnya Mbak Dina. Apa tuh KDK? Kebutuhan dasar kesehatan. Ya, nah ini kan perubahan untuk manfaat medisnya, ya kan. Yang kedua adalah tadi kelas rawat inap standarnya itu akomodasinya atau hotelnya gitu kan, atau penginapannya untuk kelas rawat inap. Nah ini perubahan manfaat ini, manfaat medis maupun manfaat non medis atau akomodasi itu beriringan, ya kan. Nah ini juga nanti sehubungan dengan transformasi dari Pak Menkes kan. Kementerian Kesehatan kan ingin membangun transformasi kan, bagaimana penyiapan tenaga kesehatan di daerah-daerah tertentu yang masih kurang gitu kan. Nah ini tentu akan kita seiring ya dengan perubahan-perubahan yang ada. Jadi ini ya perubahan yang mendasar dari CKN, ekosistemnya kita perbaiki agar program ini terus sustain kan. Sekarang kita lihat Mbak Dina ya memang sudah positif ya. Positif artinya sudah surplus. Nah, kalau dulu kan diskusi kita JKN Mbak Dina kan defisit aja kan. Defisit aja kan. Wah, ini masih tahun defisit gitu kan, rumah sakit belum dibayar, ya kan, dokter belum dibayar, pabrik obat sudah setahun nggak dibayar obatnya di rumah sakit. Nah, ini maka kan perbaikan itu kita perbaiki dengan perbaikan iuran ya, dengan Perpres 75 dan Perpres 64. Nah, itu iurannya. Nah, sekarang kepesertaan, kolektabilitas kepesertaan kan juga hal yang mendasar. Nah, ini kemudian muncul Inpres 1 itu, Mbak Dina, yang sekarang sedang didiskusikan kan. Inpres 1 2022 tentang optimalisasi kepesertaan dari JKN. Ya, jadi ini untuk supaya mendorong nih peserta ini bisa masyarakat bisa menjadi peserta JKN. Karena kalau kita lihat Mbak Dinda data ya, peserta yang non aktif dari JKN ini setiap bulan terus naik nih, ya kan? Gara-gara pandemi. Gara-gara pandemi bisa gitu kan, atau yang lainnya bisa. Itu sekarang di November 2021 sampai 41 juta peserta yang dia non aktif ya dari peserta JKN ini. Nah ini tentu ketika nanti resiko sakit peserta ini dia membutuhkan rumah sakit, terutama dengan biaya yang cukup besar gitu kan, tentu negara perlu hadir nih untuk menjamin peserta tersebut. Nah itu Mbak. Nah dari manfaat tadi iuran, pesertaan, terus manfaat kan. Nah manfaat itulah yang perbaikan dari KDK tadi, kebutuhan dasar kesehatan dan kelas rawat inap JKN. Memang nggak terhindarkan ya Mas, orang akhirnya kan nanya ya, kalau kelasnya diubah jadi
kelas standar, sebenarnya jadi lebih gampang atau jadi lebih susah malah cari tempat tidur buat rawat inap. Apalagi sementara masa transisi ya gitu. Nah ini sempat dibicarakan nggak? Kalau dulu kan sampai sekarang lah ya problemnya masih kadang-kadang orang bilang kamarnya penuh gitu kan. Terus orang naik kelas ke kelas rawat inap yang di atasnya gitu kan. Tapi kalau udah jadi satu terus mereka kemana dong? Jadi permasalahan kelas penuh itu ada juga dampaknya dari defisit ya. Ya kan ada dampaknya kan, bagaimana rumah sakit mengerem itu. Itu kalau sekarang harusnya harapan kita sudah semakin dikit ya keluhan-keluhan seperti itu kan. Karena kan kita hitung bor Mbak Dina ya, keterisian dari rumah sakit itu di setiap kabupaten kota kita hitung ada rumah daerah yang dia 25% keterisian tempat tidurnya ya, bornya itu. Ada rumah sakit daerah yang 70% gitu kan. Ada yang sampai 90%. Nah, tentu tidak semua daerah itu yang perlu kita intervensi gitu Mbak Dina ya. Nah, daerah yang tingkat keterisiannya bornya masih 25%, mungkin kan masih banyak yang kosong kan? Berarti kan. Nah, ini mungkin tidak perlu penambahan tempat tidur. Tetapi memang kita lihat ada sekitar 18% kabupaten kota ya, yang itu bornya sudah di atas 70%. Nah, ini yang mungkin rekomendasi dari teman-teman Persi, ideal itu 70% lah. Kalau 70% itu dia bisa menjamin mutunya, cash flow rumah sakit juga tetap jalan gitu kan. Jadi seimbang antara keduanya. Tapi kalau sudah 90% itu kan baru masuk orang keluar lagi Mbak Dina ya. Kan itu kan. Nah, ini daerah-daerah yang mungkin 90%, 80%, nah itu mungkin perlu kita diskusikan penambahan tempat tidurnya. Jadi nanti harapannya itu bisa tidak ada kekosongan atau tidak ada penolakan dari rumah sakit. Karena sekarang kan juga Mbak Dina kalau kita lihat ya data ya, ini data lagi nih. Kalau data itu rata-rata RSUD ya, rumah sakit daerah pemerintah yang pasiennya itu sudah hampir 90% itu JKN, ya kan? Ya 90-95% itu JKN. Mungkin kita jarang menemukan ya ada RSUD yang datang itu yang bukan JKN, tapi memang sudah JKN. Sedangkan rumah sakit swasta sudah hampir 65-70% ya, itu dia melayani JKN. Nah, tentu nanti dengan peserta yang sampai 98% ya dari jumlah penduduk, tentu kan kebutuhan tempat tidurnya makin banyak ya, makin nambah gitu ya. Nah, ini yang kami sudah simulasi juga nih, kalau misalnya 98%, kira-kira berapa sih kekurangannya dan di mana kabupaten yang membutuhkan tambahan tempat tidur atau bed tersebut. Berarti udah ada pembicaraan soal ini ya, kebutuhan dukungan pemerintah juga untuk penyediaan rumah sakit atau tempat tidur tambahan di sejumlah rumah sakit ya? Ya, sudah. Kami dengan Kementerian Kesehatan sudah diskusi berapa kali ya, dan kira-kira butuh dana berapa nih? Kemenkes nanti nih, ya kan? Nah, kira-kira berapa nih dana yang dibutuhkan untuk memenuhi tempat tidur ya di daerah-daerah. Jadi kembali supaya teman-teman nyambung people di sini nggak bingung ya. Pokoknya kalau dengan kelas standar ini nantinya sebenarnya buat pasien ada bedanya nggak prosedurnya untuk masuk JKN, kemudian kalau masuk ke rumah sakit itu jadi jauh lebih mudah apa enggak gitu tuh mungkin bisa dipertegas, Mas. Ya, sebenarnya tentu untuk meningkatkan mutu ya, kita harapkan malah meningkat ya. Meningkat artinya peserta yang membutuhkan layanan itu dipermudah untuk untuk mendapatkan pelayanan. Mungkin sekarang dengan masa IT gini ya Mbak ya, dengan ini sudah luar biasa. Misalnya kita mau ke rumah sakit, kita sudah bisa tahu nih, ya kan? Oh, dia apakah rumah sakitnya penuh atau kosong gitu ya. Kemudian kalau kita mau rawat jalan, ketemu dokter, kira-kira jam berapa nih kita bisa ketemu dokternya? Karena kita urut antrian kan sudah ketahuan nih. Kalau dulu kan Mbak Dina diskusinya kan orang menunggu jam 12 malam tuh
ya kan, sampai ember, sandal, helm gitu ya untuk antri kan. Itu di awal-awal CKN kan, ya kan, ya kan, itu luar biasa. Nah sekarang kan dengan perkembangan teknologi informasi yang luar biasa ini saya ya, dan ini tentu harus diupdate terus ya. Sekarang sebenarnya saya pengalaman ya, saya mau mengajak anak di rumah sakit sudah tahu nih, oh saya nomor antri segini, kira-kira jam berapa akan ketemu dokternya. Jadi tidak perlu dari habis subuh nih berangkat ke rumah sakit untuk ini. Nah ini tentu hal-hal itu perlu ditingkatkan. Kami mendorong BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kan mutu-mutu yang seperti ini sehingga nanti akan lebih baik lagi. Jadi kalau saya misalnya daftar dulunya kan kita, apalagi peserta mandiri ya terutama ya, peserta mandiri kan kita daftar, bayar iurannya beda tuh antara kelas 1 sama kelas 2 sama kelas 3. Berarti kalau ada kelas standar akan ubah juga nih tarif ya? Nah ini tadi termasuk Mbak, termasuk opsi-opsi skenario yang sedang dilakukan. Masih Jadi dihitung ya? Ya, masih dihitung. Jadi kita masih simulasi ini. Sekarang ada namanya Pokja JKN, Pak Dina. Jadi Pokja JKN itu antara DJSN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan, dan juga beberapa akademisi ya yang kita libatkan. Jadi kita rutin mendiskusikan nih kira-kira dengan simulasi-simulasi perubahan-perubahan kebijakan yang akan terjadi ini dampaknya ke biaya ya, dampaknya ke dana jaminan sosial kesehatan itu berapa gitu kan. Apakah akan ada defisit lagi atau tidak ada defisit lagi. Tentu kan kita mendorong agar program ini sustain kan. Yang penting kan program ini sustain kan, karena memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Nah inilah simulasi-simulasi ini belum selesai kita lakukan, sehingga nanti kalau ditanya, memang pertanyaannya yang paling sering itu kan nih Mbak Dina. Iya, bayarnya ganti nggak ya gitu, berubah nggak ya? Terutama misalnya kelas 1 kan, kelas 1 sekarang dia biasanya 1 atau 2 tempat tidur gitu kan. Nanti kalau 4 tempat tidur, masa sama bayarannya kan, kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau sebenarnya asuransi sosial ya, kalau Mbak Dina mungkin lebih ahli nih. Karena ya, kali ini ahlinya dirimu. Oh gitu ya. Tapi kalau ada salah dikoreksi, Pak. Ya, kalau asuransi sosial kan sebenarnya semuanya gotong royong kan. Ya kan, yang kaya membantu yang miskin gitu kan. Terus yang sehat membantu yang sehat membantu yang sakit gitu kan. Yang muda membantu yang tua. Kan semangatnya itu kan gotong royong ini kan. Nah, sebenarnya kalau amanahnya undang-undang itu kan manfaat sama tanpa melihat besaran iuran, ya kan? Jadi iurannya bisa berbeda setiap orang kan, tidak harus sama, sesuai dengan pendapatan dia kan. Ya. Nah ini tapi kan tidak mudah Mbak Lina ya. Ini kan tidak mudah mengubah masyarakat ya. Selama ini saya bayar 150, cuman 1 atau 2 orang di ruang rawat inap. Sekarang misalnya bayarnya sama, tapi kok turun gitu ya. Nah mungkin itu yang kita dorong lagi, misalnya di KDK itu Mbak Dina dari Kementerian Kesehatan akan memberikan benefit tambahan. Jadi bukan dikurangi, tapi ada benefit tambahan. Jadi akan ada screening untuk peserta JKN gitu ya. Nah ini yang kita dorong kan. Jadi kalau saya peserta JKN, saya belum pernah mendapatkan pelayanan kan sering pelayanan gitu Mbak Dina ya. Wah udah tiap bulan saya bayar, tapi kok gitu mehat dulu nggak pernah ini kan. Kalau sekarang kan bisa dapat apa gitu? Dapat apa kan gitu kan, masa bayar terus nggak ada manfaatnya gitu kan. Padahal sering juga kita niatnya membantu orang gitu kan. Nah sekarang dipikirkan mungkin akan mendapatkan screening gitu ya. Screening untuk peserta JKN. Cek ya kira-kira tentu bagi peserta yang nanti yang berisiko ya kan. Nah jadi misalnya kalau dia punya potensi kanker gitu kan, sampai sudah berat ya kan, tentu nanti biayanya juga akan lebih besar. Tapi di tahap-tahap awal ini di screening, kalau ada ditemukan tentu bisa ada pencegahan. Nah ini mungkin berapa juga perbaikan dari program JKN ini. Masih terakhir soal teknis tadi ya, kelas standar nih. Setahu saya kan ada pasien misalnya bersalin, kemudian
laki perempuan, menular nggak menular penyakitnya, itu kalau di kelas standar dipisah-pisah lagi berarti. Betul. Ini termasuk salah satu kriteria juga, Mbak, yang kita atur kan. Jadi ada pemisahan jenis penyakitnya, usia, ya kan, anak-anak dengan orang tua, dewasa gitu kan, berbeda kan. Kemudian laki perempuan juga berbeda. Itu juga menjadi salah satu. Sebenarnya Mbak Lina, ini kalau mau fair ya, sebenarnya 12 kriteria yang kita susun ini itu sudah ada di Kemenkes sebelumnya, di Permenkes 24 2016 ya. Jadi ini bukan kriteria baru, Mbak Din. Kan? Ya kan? Ini bukan kriteria baru yang dilakukan ke rumah sakit, sehingga sebenarnya harapan kita kan tidak banyak merubah rumah sakit. Tetapi dulu kan tidak ada kira-kira yang membuat rumah sakit ingin mengubah itu apa sih gitu kan. Nah, ini JKN inilah yang mungkin karena ada dampaknya dengan pembiayaan kan, dengan dana dia akan dikontrak kalau misalnya dia sesuai dengan kriteria. Itu harapan kita nanti kriteria-kriteria ini bisa dilaksanakan. Jadi bukan kriteria baru, Mbak Din. Okay. Ya. Jadi sebenarnya berangkat dari apa yang sudah familiar juga ya rumah sakit ini ya. Betul, Mbak Din. Cuman ini kan kemudian diminta untuk dilaksanakan kan, kalau dia ingin menjadi vaskes dari BPJS Kesehatan. Itu aja sebenarnya. Oke. Mungkin terakhir penutup kalau Mas Mutakin mau sampaikan sesuatu soal kelas standar ini. Ya, mungkin yang kami sampaikan, masyarakat jangan resah ya, Mbak Dina ya. Jangan resah, jangan gaduh, bahwa ini memang tujuannya dari pemerintah untuk perbaikan ekosistem JKN. Ya kan, perbaikan itu dari keberlanjutan JKN, ya kan, tadi saya sampaikan JKN ini memberikan banyak manfaat kepada peserta kan. Jadi ini juga, kemudian juga peningkatan mutu. Kita sudah berhenti diskusi tentang defisit kan, sudah selesai, sekarang kita divisi kepada bagaimana meningkatkan mutu pelayanan. Jadi BPJS itu akan menjadi pilihan utama bagi peserta. Itu mimpi ya. Yang kedua, ekuitas, ya kan, menuju kepada keadilan. Jadi masyarakat itu peserta sama, tidak ada perbedaan ketika dia mendapatkan pelayanan di JKN. Nah, ini harapan dari kita. Tentu ini tidak mudah, kami paham sekali dari pembiayaan akan berdampak, dari kebijakan harmonisasi regulasi akan banyak sekali, Mbak Dina. Ya kan? Harmonisasi regulasi akan sangat banyak. Dan itu tentu butuh waktu. Jadi tapi kami yakin kalau ini dilaksanakan tentu akan membuat JKN ini akan lebih baik lagi. Terutama nanti akan ada mekanisme koordinasi antar penyelenggara jaminan atau disingkat dengan KAPJ. Kalau dulu istilahnya COB ya, tapi dalam Perpres 82 2018 istilahnya adalah koordinasi antar penyelenggara jaminan. Jadi sudah ada terstandar, ya kan? Ini menjamin mutu, keselamatan pasien. Tetapi kalau peserta ingin kenyamanan ya, yang lebih nyaman lagi, nah mungkin dia dipersilahkan untuk naik ke kelas yang lebih tinggi lagi, ke kelas yang non JKN. Tetapi mekanisme koordinasi antara kelas standar dan kelas yang non JKN ini terjadi. Sehingga misalnya kalau Mbak Lina ikut asuransi swasta ya kan? Kan yang terjadi kan banyak akhirnya menggunakan asuransi swasta, tidak menggunakan BPJS-nya, padahal setiap bulan bayar BPJS kan, ya kan. Nah ini tentu nanti mekanismenya diperbaiki kan. Jadi silakan nanti rumah sakit dan asuransi swasta berdiskusi kira-kira berapa tarif untuk naik kelas yang lebih tinggi ini, top up gitu kan. Tapi tarif inasibis masih didapatkan oleh rumah sakit. Nah top up inilah nanti yang akan negosiasi antara asuransi swasta dengan rumah sakit. Nah harapan kita tentu preminya nggak setinggi sekarang kan, karena kan sudah ditanggung BPJS kan, yang banyak hal kan. Ya tinggal kenyamanan naik kelas misalnya produk yang ditawarkan, atau ada inovatif medicine gitu ya, pengobatan inovatif yang ditawarkan oleh asuransi swasta gitu ya, yang tentu. Nah ini yang mungkin kita harapkan nanti terbangun mekanisme tersebut, Mbak Dina. Ya tadi Mas Mutakin nyebut inasibijis, kalau yang belum mengerti itu tarif yang dipakai
untuk pembiayaannya lah ya, kita Ya. bilang pembiayaannya manfaat BPJS Kesehatan lah gitu Ya, ya. di rumah sakit. Di rumah sakit. Di rumah sakit. Jadi oke deh, nyambung people. Jadi kalau kita bicara soal kelas standar, sebenarnya mungkin gimmick sedikit, kita belum tentu semua orang juga tahu ya. Sebenarnya di luar negeri juga namanya jaminan nasional pas kelasnya satu sebenarnya, nggak ada beda-beda kelas ya. Justru waktu saya cerita soal sistem di Indonesia, orang bertanya, loh kok kenapa masih ada kelas-kelas? Kok bayarnya beda-beda? Gitu. Jadi ya mudah-mudahan jadi jauh lebih baik ya Mas ya. Tentu kita masih nunggu nih, berarti ngitungnya mesti benar nih Mas Mutakin ya. Sebagai ketua tim, kita tunggu ya kabar lebih lanjut, nanti kalau ada perkembangan kita bisa tanya lagi sama Mas Mutakin, ketua tim kajian penyiapan kelas standar jaminan kesehatan nasional untuk BPJS Kesehatan dan program nasional ini lah, JKN lah ya. Oke, terima kasih banyak Mas Mutakin untuk pencerahannya hari ini. Kita tunggu hasil produk kelas standar JKN ya, kelas BPJS Kesehatan ini. Selamat malam. Malam, terima kasih Mbak Dina. Terima kasih. Nyambung people. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.